Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesempatan beribadah, beraktivitas, menjalankan amal soleh di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua kalinya selalu kita ucapkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nantinya bersama beliau ikhlas memberikan syafaatnya kepada kita dan kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini saya akan memberikan ataupun berbagi sedikit pengetahuan tentang 9 keutamaan menakjubkan bulan suci Ramadan. Yang pertama, keutamaan yang menakjubkan bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quranul Karim yang kita sering baca itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Dalilnya ada di surah Al-Baqarah ayat 186, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu adalah dalilnya bahwa Al-Qur'an yang kita baca ini diturunkan di bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, karena tempat ataupun waktunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab kita Al-Qur'an diturunkan di bulan suci Ramadan. Terus yang kedua, bulan suci Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Bulan yang penuh keberkahan. Keutamaan bulan Ramadan lainnya adalah bulan ini yang kerap disebut dengan bulan Syahrul Mubarak. Ya, keberkahan, bulan keberkahan. Hal ini berdasarkan dalilnya ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki arti sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi, ya. Jadi bulan yang penuh berkah kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selalu mengharapkan keberkahan supaya apa? Supaya hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wa fil akhirah. Nah, jadi kita minta keberkahan. Terus ketiga, bulan penuh pengampunan. Ya, jadi kita ini sebagai manusia banyak sekali dosa maupun kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak nampak di hadapan manusia tapi nampak di hadapan Allah. Mari kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pun salah kita kepada sesama manusia, yuk kita sama-sama mengharapkan ridhonya untuk meminta maaf kalau jika ada salah kita kepada teman, keluarga dan lain sebagainya. Jadi di bulan suci Ramadan ini keutamaannya bulannya penuh pengampunan. Jadi seberapapun dosa kita, insya Allah Allah akan mengampuninya. Selanjutnya nomor 4, dibukanya pintu surga dan ditutup pintu neraka. Jadi di bulan suci Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka dan ditutupnya pintu neraka. Bahwasanya surga merindukan orang-orang yang ahli ibadah di bulan suci Ramadan, yang lulus ujian di bulan suci Ramadan. Pintu terbuka untuk menempati tempat-tempat yang ada di surga nanti. Tapi untuk bagi neraka, kalau kita misalnya memang benar-benar ikhlas, beriman kepada Allah, menjalankan perintahnya, insya Allah pintu neraka tidak akan terbuka untuk kita dan kita akan dibukakan pintu surga. Terus yang selanjutnya nomor 5, di bulan suci Ramadan pahala dilipat gandakan. Masya Allah.
Jadi pahala yang dilipat gandakan, siapa yang tidak senang? Saya sebagai orang muslim, jika melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan, insya Allah ya, pemirsa juga di rumah, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut beribadah, jangan takut beramal soleh di bulan suci Ramadan, karena pahala di bulan suci Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bersedekah, yang berinfak, yang membantu sesama yang lain, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Terus selanjutnya Lailatul Qadar, yaitu adanya Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang agung. Lailun ya, Lailun berasal dari kata lailun, malam, qadar keagungan, yang agung. Lailatul Qadar, malam yang agung. Jadi bukan nama malaikat ya, Lailatul Qadar itu nama malam. Di mana malam itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Di salah satu malam-malam terakhir dan ganjil di bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan terdapat suatu malam ya yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Pada malam inilah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, adalah saat diturunkan Al-Quran. Jadi kalau kita mendapatkan malam yang dimana malam itu diturunkan keberkahan, diturunkan Al-Quran, insya Allah ya, pahalanya ya, keutamaannya lebih banyak ya dari yang tidak kita duga-duga. Tapi kita harus mencari momen-momennya, dimana malam itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Maka kita berburu malam Lailatul Qadar yang merupakan keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Jadi pemirsa dirahmati Allah, untuk mencari Lailatul Qadar ini, mendapatkan keberkahan ini, 10 terakhir Ramadan, mari kita itikaf di masjid ya, zikir, berdoa, melaksanakan perintah-perintah Allah, supaya kita diberikan malam itu kita bisa berdoa ya, walaupun kita nggak tahu malam itu adalah malam diturunkan Al-Quran. Tapi kalau kita terjaga, bangun sholat subuh atau sholat tahajud, kita berdoa pada malam itu, insya Allah akan mendapatkan keutamaan pahala dari malam Lailatul Qadar. Terus selanjutnya, bulan suci Ramadan bagian dari rukun Islam ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan sebagai rukun yang keempat dari rukun Islam. Jadi kita sebagai umat Islam ya, seharusnya tahu bahwa Ramadan itu, puasa di bulan suci Ramadan adalah rukun Islam. Jadi harus kita kerjakan. Terus yang ke-8, doa mustajab ya, maksudnya doa kita mustajab. Hampir ya, kalau misalnya kita berdoa dengan yang bagus, yang baik, insya Allah Allah akan memberikan ya, Allah akan menerima doa-doa yang kita doakan kepada Allah, yang kita inginkan. Jadi di bulan suci Ramadan ini bersihkan hati untuk selalu bermunajat kepada Allah, berdoa yang baik-baik, supaya Allah juga memberikan yang baik-baik. Jadi teman-teman pemirsa di rumah, yuk kita selalu berdoa, insya Allah Allah akan memberikan pengampunan ya. Doa kita mustajab. Kita meminta panjang umur, murah rezeki, keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah Allah akan mengabulkannya. Terus yang selanjutnya, pahala senilai puasa 10 bulan selain bulan Ramadan. Maksudnya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari pada bulan Syawal ya, maka sama seperti puasa setahun. Tapi Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka 1 bulan seperti 10 bulan. Jadi kalau kita bandingannya, kita puasa di 1 bulan, maka bandingan pahalanya 10 bulan. Masya Allah. Jadi besar sekali, banyak tinggi sekali keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Jadi pemirsa dirahmati Allah, inilah momen-momen yang paling baik ya, bertepatan dengan Ramadan. Dari 1 sampai 9 keutamaan ini, yuk kita renungi ya, kita lakukan jika ada hal-hal yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena keutamaan itu berdampak kepada kita. Kalau salah satu di antara itu
kita mendapatkan keberkahannya, mendapatkan keutamaannya di bulan suci Ramadan. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.